Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi humanis. Eh, Salah satu warisan intelektual Muslim adalah filsafat Islam. Sebelum kita menyelami tentang kajian filsafat Islam, salah satu hal yang pokok perlu dipahami adalah dimensi historis. Ya, bagaimana sejarah munculnya diskursus filsafat Islam itu menjadi amat penting. Bicara filsafat Islam, kita akan dihadapkan berbicara tentang tokoh, yaitu filsuf Muslim. Siapa-siapa saja, nanti ada kategorisasi. Kemudian orientasi pikiran-pikiran mereka, para filsuf Muslim terhadap objek kajian filsafat Islam itu sendiri. Nah, seperti yang disampaikan di awal, bahwa dimensi historisitas atau dimensi kesejarahannya yang penting. Sebenarnya kajian filsafat Islam itu sebagai warisan intelektual Muslim ataupun intelektual Islam di dunia Islam maksudnya, itu muncul sebagai spekulasi para pemikir ketika merespon warisan filsafat Yunani, dan atau dalam bahasa yang sederhana, terintegrasinya ya alam pikiran Yunani ke dalam relung pemikiran Islam. Bahwa warisan filsafat Yunani ini itu muncul begini, kajian-kajian para filsuf Yunani itu terjadi penerjemahan yang sangat masif di dunia Islam, terutama pada era Khalifah Al-Ma'mun, yaitu putranya Harun al-Rashid. Ya, Al-Ma'mun ini kan wafat 833 Masehi. Nah, fokus mereka waktu itu adalah tentang filsafat kenabian. Jadi itu. Nah, ketika pertama sekali di kalangan intelektual Muslim, itu mereka cenderung berorientasi untuk memahami seputaran tentang apa ya, tentang dunia kedokteran, tabib ya. Yunani itu terkenal ya. Jadi akselerasi kemarin. Untuk kemudian muncullah pikiran-pikiran tentang risalah an-nubuwah, itu filsafat tentang kenabian. Kemudian juga hal-hal lain. Artinya begini, filsafat di negeri Yunani itu sudah lama muncul, kan ada kepada 3 hal ya yang penting. Yang pertama bicarakan tentang Tuhan, tentang manusia, dan tentang alam semesta. Jadi kalau di kalangan Yunani itu kan the art of universe, yaitu asal muasal alam itu dari apa sebenarnya. Itu di kajian pertama. Nah, sebenarnya ada 3 objek kajian tadi. Pertama bicara tentang Tuhan, yang kedua bicara tentang alam, yang ketiga bicara tentang manusia. Nah, terkaitan dengan manusia kan banyak hal, termasuk tentang dunia kedokteran atau tabib. Nah, alam pikiran Yunani itu masuk ke relung dunia Islam yang berbasiskan dengan Al-Quran dan hadis, atau tinjauan-tinjauan yang spesifikasi ini. Terjadilah akulturasi ya, pergumulan ya. Nah, pergumulan pemikiran ini ketika mereka menerjemahkan pikiran-pikiran filosof Yunani ke dalam bahasa Arab, maka tradisi filsafat itu muncul di kalangan dunia Islam, terutama pada era dinasti Abbasiyah. Ketika Abbasiyah memerintah ya, itu ada tradisi para khalifah menghidupkan majelis ilmu. Jadi di setiap gubernur wilayah kekuasaan mereka ada majelis ilmu, tempat-tempat diskusi. Malahan khalifah itu sangat antusias ya membuat
penerjemahan pikiran-pikiran filosof Yunani ke dalam bahasa Arab. Konon itu diberi upah, kitab terjemahan itu ditimbang seberat berapa on atau berapa kilo. Jadi kalau berat kitab atau karya filosof Yunani itu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab beratnya 400 gram, maka diberi upah 400 gram emas murni gitu. Jadi ada tradisi apresiasi terhadap dunia penerjemahan itu. Nah, generasi humanis yang berbahagia, sebagai efek daripada penerjemahan ini, karena dalam bahasa Arab, maka diskursus tentang dunia kefilsafatan itu masif di dunia Islam, sehingga melahirkan kelompok-kelompok ataupun aliran-aliran. Yang terkenal misalnya Al-Masyaiyun ataupun peripatetisme. Jadi ada sintesa antara Aristotelianisme dengan Neoplatonisme. Jadi digabungkan ini. Jadi muncullah pikiran-pikiran baru dalam dunia Islam itu. Nah, untuk tokoh yang pertama ini muncullah Abu Yakub Al-Kindi. Sebenarnya ada penulis-penerjemah sebelum ini, namun tidak begitu populer karena tidak melahirkan karya. Sementara Al-Kindi muncul penerjemahan sekaligus punya karya-karya. Al-Kindi berusaha utama sekali dia sebagai filosof Muslim pertama. Dia coba coba mengupayakan menghubung-kaitkan antara temuan iman dengan akal. Jadi ada keselarasan antara konsep iman dan konsep akal di dalam melihat suatu objek kajian. Jadi pikiran-pikiran inilah yang menjadi filsafat Islam. Dan untuk kemudian muncullah banyak filosof-filosof. Misalnya ada Al-Farabi, ya, ada Ibnu Sina, kemudian tadi pertama kan Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina gitu. Ada Ibnu Maskaweh, ya. Kemudian ada ada Al-Ghazali. Nah, ini Al-Ghazali punya dinamika tersendiri. Kemudian ada ada Ibnu Rusdi, ada Surawardi dan seterusnya. Jadi perkembangan. Jadi itulah sebenarnya dimensi kesejarahan. Kembali kepada tadi, yang pertama adalah adanya integrasi alam pikiran Yunani ke dalam relung-relung pemikiran di dunia Islam. Jadi ada penggabungan itu. Jadi substansi filsafat Yunani itu dikaji, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, di dunia Islam yang berbasis Arab ketika itu muncul kajian-kajian filsafat ini secara intens, sehingga melahirkan para filosof ya. Setelah itu inilah awal mulanya filsafat Islam. Jadi berkembanglah sampai hari ini. Jadi sebenarnya bicara tentang inti ajaran Islam itu sebenarnya ya muaranya ya sangat filosofis, karena memang mengajarkan untuk membuka mata pikiran, membuka mata hati untuk menyelidiki, memahami dan menselaraskan semua konsep-konsep yang ada, baik tentang Allah, tentang manusia dan tentang alam. Nah, ketika bicara tentang secara mendalam berbasiskan ajaran Islam tentang Tuhan, maka lahirlah itu ilmu kalam ya, atau ilmu tauhid atau teologi kan gitu kan. Kemudian ketika bicara tentang alam, lahirlah ilmu astronomi misalnya, ilmu bumi, ilmu hayat ya, dan sebagainya tentang universe, alam semesta. Kemudian ketika bicara tentang manusia, maka siapa sih manusia itu sebenarnya? Makhluk apa dia? Bagaimana karakteristiknya? Bagaimana interaksinya? Apa yang terjadi di antara interaksi itu sesuai tidak dengan agama atau tidak? Maka lahirlah dari wujud manusia itu adalah filsafat jiwa misalnya, kemudian tentang kesehatan ya, kedokteran,
tentang antropologi, tentang sosiologi, tentang hukum, tentang budaya. Nah, dari titik inilah maka ada teori menyebutkan bahwa filsafat itu menjadi sumber ilmu. Ketika filsafat mengkaji tentang alam, tentang Tuhan, dan tentang manusia, temuan daripada kajian-kajian ini melahirkan ilmu-ilmu yang lain. Nah, ketika manusia itu eksis di dalam dunia modern sekarang ini, ya diperlukan teori-teori. Misalnya begini, teori kesehatan atau pengobatan itu sejak filsuf Muslim yang namanya Ibnu Sina atau dikenal di barat dengan Avicenna, dia sudah menemukan bedah, komposisi bedah itu secara sempurna. Cuman dalam IT modern saat ini mungkin alat yang digunakan itu lebih canggih, lebih modern. Sekarang membedah bisa dengan teori laser misalnya dan sebagainya. Kalau dulu kan tidak seperti itu. Tapi anatomi tubuh manusia, struktur-strukturnya itu sudah ditemukan oleh para filsuf sebelumnya. Jadi itu keterangan-keterangan sejarah. Saya pikir generasi humanis yang berbahagia untuk mendalami tentang filsafat Islam ini, maka dimensi historis ini sangat penting kita pahami. Banyak di dalam ensiklopedia Islam misalnya, atau dalam buku-buku filsafat At-Tarikh Al-Falsafah Al-Islamiyah misalnya juga ada, kita akan temukan dimensi historisnya. Nah, nanti setelah ini kita akan kaji para filosof Muslim itu sendiri. Jadi sejak dari Al-Kindi misalnya, ada Pasir Al-Ghazali yang mengkritisi tentang dunia filsafat, maksudnya pikiran-pikiran filosof. Jadi saya pikir Al-Ghazali itu era yang sangat kontroversial gitu. Baru muncul nanti Ibnu Rusdi untuk membela ini, dan terakhir ada filsafat Islam kontemporer. Jadi itulah fase-fase, dan pemikiran mereka tidak lebih dari 3 hal pokok tadi, bicara tentang Tuhan, tentang alam, dan tentang manusia, dan keterkaitan dengan 3 dimensi ini yang melahirkan berbagai ragam ilmu. Itulah sebenarnya kajian-kajian filosofis daripada filsafat Islam. Mudah-mudahan pengantar ini bisa memicu nalar kita untuk bisa menelusuri lebih jauh. Kita coba gali sejarah-sejarah para filosof itu dengan juga pikiran-pikirannya, karena masing-masing filosof yang disebutkan tadi itu punya gagasan, punya ide, punya teori tersendiri, dan ini penting bagi kita, paling tidak yang menginspirasi ya, bagaimana kehadiran kita yang cinta kepada dunia filsafat bisa acceptable di dalam kehidupan modern terkini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam generasi humanis. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.